Hari ini berkenan untuk hadir. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Kiai, Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, adik-adik, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di sini dalam rangka yang pertama adalah untuk sebagai penutup pondok pesantren yang selama 4 hari pondok Ramadan. Hari ini kita tutup dengan khotmil Quran. Alhamdulillah 30 juz telah dibaca oleh anak-anak, walaupun secara bersama-sama, tapi tidak mengurangi hikmah dalam kita menghormati Al-Quran. Apalagi di hari-hari ini adalah hari di mana Allah menurunkan malam Lailatul Qadar yang mungkin bersamaan juga dengan nuzul Quran. Terima kasih Pak Ustadz yang telah rawuh untuk memberi perbekalan materi agama kepada kita semua. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridho Allah, dan apa yang menjadi termasuk anak-anak kelas 12 hari ini hadir. Mudah-mudahan anak-anak ya kelas 12 mungkin terakhir kali kalian bersama-sama di sini, karena menjelang nanti pengumuman tanggal 5 Mei anak-anak ya, pengumuman kelulusannya tanggal 5 Mei, dan mudah-mudahan mari nanti kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan keinginan kalian, cita-cita kalian ya untuk masa ke depan, masuk masa depan perguruan tinggi ataupun yang lain dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada segenap Bapak Ibu Guru yang mendampingi anak-anak. Acara kita nanti sampai sahur anak-anak ya, saya sahur. Sampai sahur apa sampai tarawih? Nah, sampai tarawih. Jadi kalau bisa sampai sahur Pak tadi dijawabnya. Ya alhamdulillah nanti sampai tarawih kita selesaikan kata tutup acaranya, dan mudah-mudahan nanti dapat diambil hikmahnya ya, dapat diambil hikmahnya. Dan saya sekali lagi sebagai kepala sekolah SMA Negeri 4 Bojonegoro, terima kasih kerawuhipun Pak Yai. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah yang bisa diambil anak-anak nanti ke depan, menjadi anak-anak yang dibanggakan ya, terutama di bidang agama. Saya berharap, saya titip kepada anak-anak kelas 12 ya, tolong pegang teguh agama kita. Saya minta kalian menjadi contoh yang terbaik ya, contoh yang baik, menjadi anak yang soleha, soleha, yang menjadi panutan yang berguna terutama bagi agama. Tetap teguh dalam mendirikan pendirian agama, tetap menjadi orang yang menjadi toladan, menjadi kebanggaan orang tua kita ya. Tetap menjadi anak-anak yang nanti akan menjadi harapan kita SMA Negeri 4 Bojonegoro. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila nanti kurang berkenan anak-anak ya. Seandainya nanti sampai hujan, terawihnya nanti mungkin kita pisah menjadi 2 ya, yang di atas dan di bawah. Sekali lagi terima kasih. Berikutnya nanti akan didengarkan baik-baik ya. Oh itu hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Yogi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Bojonegoro, panjenenganipun Bapak Sofwan Hidayat, SPD, MPD, MM. Bapak Ibu Guru yang hadir pada sore hari ini, seluruh staf tata usaha, dan adik-adikku sekalian yang saya banggakan. Saya panggil adik-adik karena usia kita beda tipis, 11.50 lah ya.
penderitaan kalian ini mendapatkan sesuai atau balasan yang sesuai dari Allah Subhanahu wa taala. Aminnya yang kenceng dong. Amin itu artinya amin itu langsung diijabahi oleh para malaikat-malaikat Allah. Ya. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, salasun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang tidak ditolak doanya oleh Allah, itu salah satunya as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi kok ora usah buka ya. Nah, tapi insya Allah ini rata-rata insya Allah mudah-mudahan ini semua berpuasa, terutama yang cowok saya yakin lah wajah-wajah yang soleh dan solihah, wajah-wajah mokel katanya, enggak lah, wajah-wajah Nabi Yusuf yang gantengnya ngalang-ngali Abizar. Karena gini, sekarang tuh ada ya sebenarnya udah tradisi agak unik sih, bukber buka bersama tapi yang undang bukber gak poso. Itu agak aneh, tapi lebih aneh lagi sih ya, lebih aneh lagi menurut saya sih, kok bisa ya saya kalau melewati lewat mie gebetan itu ya siang hari itu banyak sekali kok bisa semayanan menstruasi kok bareng-bareng ya, kadang-kadang agak aneh loh. Ya, pokoknya itulah. Nah, sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan di sini adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian. Halo. Nah, ini volumenya kalau dicas ini kira-kira baterainya sudah menderap-menderip. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa Ramadan kita ini sudah tinggal berapa hari lagi? Berapa? Kira-kira ditinggal Ramadan itu bahagia atau sedih? Itu ukuran iman ya. Ukuran iman itu sederhana sekali. Dilihat dari indikatornya, kira-kira sedih atau bahagia itu bisa diukur. Kalau para salafus soleh kita, ulama-ulama kita dulu, kalau Ramadan mau berlalu itu sedihnya luar biasa. Karena keutamaan Ramadan akan hilang, apalagi di 10 terakhir bulan suci Ramadan. 10 terakhir tempat turunnya Lailatul Qadar. Makanya saya tuh agak sedih ya. Kemarin saya lihat ada banyak anak-anak muda seusia SMA ngabuburit itu naik bis sama pacarnya. Belinya apa? Belinya cireng. Nah, tapi saya husnudon ini kayaknya bukan pacarnya, tapi mesra banget. Jadi kamu deh gitu. Nempuk-nempuk yang di belakang yang apa masa yang di depan. Saya gini husnudon, ini mungkin suami istri tapi wajahnya kok SMA gitu. Husnudon lah. Atau mungkin adik kakak tapi kok adik kakak mesranya nggak biasa gitu. Nah, apa yang saya sampaikan gini, 10 terakhir bulan suci Ramadan itu sederhana aja. Kalau pengen dapat Lailatul Qadar, coba dengarkan pesan saya. Kalau pengen dapat Lailatul Qadar, satu aja, tinggalkan maksiat, wes selesai. Nah, itu aja, pasti dapat Lailatul Qadar. Saya pastikan. 10 terakhir, tolong yang biasa manggilnya itu mama papa coba ditinggalkan. Pak, saya ganti dengan Abi Umi Pak. Gak gitu, saya tuh agak geli ya. Apalagi ini anak SD
sekali lah 84 semua kebaikan. Kalau sudah komitmen pengen dapat Lailatul Qadar, siapa yang berani untuk tidak lagi memanggil papa mama? Menang kabeh. Ada yang kata subhanallah. Saya bersyukur ada di antara yang anak-anak SMA 4 ini yang termasuk ikut kajian saya di Sabtu hari di rumah saya. Terima kasih pernah kemudian ngaji. Insya Allah setelah Ramadan nanti kita rutinkan kembali. Halo. Komitmen itu menjadi sangat penting sekali. Berawal dari namanya niat. Makanya puasa itu mesti dimulai dari apa? Niat. Pasti dengan niat. Orang sukses nggak mungkin kecuali dengan niat. Niat kenceng selnya. Kalau niat lihat, nawaitu soma godin an adai fardi syahri Ramadhani, atau orang sering bilang Ramadan, tergantung nanti kaidahnya. Hadhihi sanati fardun, lihat kata-kata lillahi ta'ala, itu digaris bawahi, hanya untuk Allah semata-mata, mencari ridho Allah. Jadi kalau ada teman saya begini, ini menarik sekali, umpama poso ini gak wajib, aku pilih raposo. Dia mengalir itu, kenapa? Karena pagi hari yang kebiasaan nyeruput kopi. Kopi itu betapa nikmatnya bagi dia. Gak makan gak masalah, yang penting ngopi. Jadi ngopi gitu. Tapi ketika kemudian datang Ramadan, dia memilih meninggalkan nyeruput kopi, menjalankan ibadah puasa. Itu luar biasa. Betul. Karena itu puasa itu pada intinya namanya imsak. Apa? Imsak. Imsak itu apa? Ngempet. Ngempet itu menahan antara I want dengan I should. Saya ingin dengan saya harus. Aku pengen kalau aku kudu. Sekarang saya tanya, pacaran tuh masuk aku pengen apa aku kudu? Pengen. Nah, puasa itu masuk, mohon maaf, jadi ini saya kasih contoh aja. Ibunda Hawa dengan Nabi Adam. Jadi sebenarnya kita tuh hanya diuji. Urip ning donya itu cuma ujian. Bisa ngempet atau tidak, termasuk mau sukses itu ngempet atau tidak. Sederhana. Mohon maaf. Ini karena I want sama I should. Santai itu masuk kategori aku pengen atau aku kudu. Saya tanya, ngabuburit sama pacar itu aku pengen atau aku kudu? Orang gue pak. Kira-kira kalau aku pengen bisa ditinggalkan nggak? Bisa. Coba deh di 4 imsaknya ini, di 10 terakhir bulan suci Ramadan, yakinkan pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Saya jamin, dipet tuh. Loh, kenapa begitu? Karena ujian Nabi Adam itu sama Ibunda Hawa itu hanya dilarang untuk mendekati pohon khuldi. Tapi pohon itu banyak sekali, kok cuma satu yang dilarang? Padahal banyak, sama dengan sebenarnya Anda itu puasa atau gak puasa, Allah tuh gak butuh, gak reken. Faman sya'a falyumin, faman sya'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, sakarepmu. PHP kafir lo gak beriman, sakarepmu. Allah gak efek bagi Allah. Kerajaannya Allah itu gak berkurang, gak berkurang sama sekali. Tapi yang butuh itu adalah kita. Maka ngempet ini, menahan diri, ini menjadi salah satu faktor utama, karena hakikat dari puasa itu adalah imsak, untuk menahan hawa nafsu. Karena kan gini kan, puasa itu kan kalau mau coba, puasa itu kalau dibagi jadi 3 secara tingkatan. Puasa pertama itu namanya shaum syar'i. Shaum syar'i itu puasa jaga dari mulai makan, minum, kalau yang sudah berkeluarga hubungan suami istri.
itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu puasa anak saya kelas 2 SD itu udah kuat. Kelas 3 SD itu anak saya kuat. Meskipun angger awan, kuwi ning nggone bak kamar mandi, grojokan adus sampai kelamut-kelamut. Tapi tingkatan yang nomor 2 ini agak berat, namanya shaumul akhlaki. Shaumul akhlaki itu puasa menahan diri di mata, lisan, pendengaran kita, kaki kita, tangan kita dari perbuatan maksiat. Dari nyetar sepeda motor ditahan supaya tidak ke arah kemaksiatan. Berangkatnya buka bersama, bagus itu. Berangkat pertama tapi wis kampiri pertama mergo poso, maka boncengannya boncengan syar'i. Wah, ada jarak antara diriku dengan dirimu. Giliran sudah buka puasa, aku ngerti senengannya ya motor bitok mbok piye. Anjir cu. Nanti pulang sudah tidak ada sekat lagi, goncengin ngau. Ya Allah, mohon maaf, hilang kualitas pahalamu. Rugi sekali, sangat-sangat rugi sekali. Kira-kira berani nggak sih kemudian berhenti manggil ayah bunda? Tak bacakan ya anak SD manggilnya juga ayah bunda. Nih bunda, ayah main dulu ya sama teman-teman. Ih kok main sih, bunda mau curhat. Kesel nih lihat kakak kelas yang sok kecantikan senyum-senyum ke ayah. Oh Kak Putri, ada yang Putri. Ayah juga nggak suka sama dia, biarin aja anak kelas 6A itu. Ayah sayang bunda selamanya sampai kita nikah. Gambarnya yang ada ciumnya itu emotnya. Ayah main kelereng dulu ya. Bunda juga sayang ayah. Ya udah, sana main kelereng, jangan sore-sore pulangnya. Halo. Ternyata berat ya. Sama orang mau sukses itu, yang kelas 12 angkat tangan. Mohon maaf, itu dimulai dari niat yang luar biasa sama dengan puasa. Stop sekarang. Saya itu mohon maaf, kalau sama anak SMP itu sering. Anak saya kelas 3 SMP itu nggak punya HP. Percaya apa enggak? Nggak percaya kan? HP-nya itu satu dengan HP istri saya. Nomornya, IG-nya, Instagram-nya pun sama. Jadi kok kalau ada halo beb gitu, nanti yang jawab ibunya, ya beb ini ibunya. Berani nggak kayak gitu kira-kira? Nggak mungkin. Anak kelas 3 SMP HP-nya masih sama dengan ibunya, IG-nya itu sama, IG-nya masuk di sini. Saya ingin menyampaikan bahwa posisi anak saya belum I should, saya harus, tapi dia I want-nya kuat sekali. Bener, saya pengen itu luar biasa. Mohon maaf, HP saya ini HP made in. HP mahasiswa-mahasiswi saya itu sudah apel kroa semua. Rata-rata banyak sekali apel kroa yang harganya di atas 5 sampai 10. Pernah suatu ketika sudah yang 3 itu kameranya itu, saya nggak tahu tuh. HP-mu apik mas. Saya sebagai dosen kok kemudian tergiur memaksa diri saya untuk kemudian pengen seperti HP mahasiswa saya karena merasa gengsi, padahal masih ada prioritas. Maka saya masuk kategori I want, bukan I should, karena ini masih berfungsi dengan baik. Kelas 12 mas, mulai hari ini santai-santai itu stop. Syukur-syukur, lalu kemudian untuk sementara yang sudah punya pujaan hati siap untuk berkomitmen. Mohon maaf,
kok bisa? Iya, satu-satunya tersesat itu ketika aku bertualang ke hatimu. Gombal mungkin cuak mohon maaf, ini kenapa saya sampaikan orang mau sukses itu ngempet. Maka mohon maaf adik-adikku sekalian, Anda yang masih kelas 10 masih panjang sekali. Maka saya ingin mengatakan yang namanya puasa itu pasti mengalami proses penderitaan. Orang mau sukses selain tadi niat sama, dia mengalami proses namanya penderitaan. Hari ini berpuasa luar biasa, nahan mata kita, nahan lisan kita. Kadang-kadang aneh kok, sampai ngerasani wong ojo ngerasani kok batal aku cek poso. Engko ngenteni buka. Piye maksudnya? Ngenteni buka. Aneh. Menahan lisannya berat sekali. Sangat berat sekali. Ini contoh sih, menahan mata sangat berat sekali. Menahan tangan kita untuk tidak kemudian berselancar ke tempat-tempat yang kemaksiatan, ini ditahan betul. Sama dengan orang mau sukses, itu ditahan betul menderita. Halo adik-adik sekalian, gak ada orang sukses itu langsung dilimpik, semua pakai proses. Tahu gak berapa kali anak kecil ketika bisa jalan itu berapa kali dia jatuh? Ada yang tahu? Dalam buku Dare to Fail, berani untuk gagal, mereka itu butuh waktu untuk anak-anak kecil tuh sekitar ratusan untuk kemudian jatuh bangun, baru kemudian mereka bisa berjalan. Gak ada sesuatu yang tanpa proses. Makanya pernah mendengar kata Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu pernah mengatakan begini, ono zamane waktu kelem, waktu ireng pi kambang, ono zamane kapuk pi kelem. Anda tahu kapuk? Kapas itu kalau ditaruh di air itu pasti ngambang, tapi batu hitam kalau Anda taruh itu pasti tenggelam. Tapi kata Ronggo Warsito, ada masanya di mana batu hitam itu nanti naik ke atas, kampas itu nanti tenggelam. Apa maksud beliau? Orang-orang yang berkualitas itu pasti suatu ketika nanti akan naik ke atas, tapi kapuk yang tidak berkualitas itu pasti tenggelam. Jadi adik-adikku sekalian, puasa ini mengajarkan untuk kita bertahan dalam kesabaran. Halo, masih semangat? Hai, nah puasa yang agak berat itu ketika saumul qalb, menahan ini loh, hati. Qalb itu hati. Dari hasud, iri, dengki, suudzon, berburuk sangka. Berburuk sangka itu ada dua, buruk sangka terhadap manusia, buruk sangka terhadap Allah. Suudzon. Makanya mohon maaf, saya tadi itu cerita, saya itu berusaha husnudzon kepada yang tadi naik bis 2 mbok menawa itu suami istri. Karena gini, Anda pernah, saya Mutawalli Syarif cerita, jadi beliau itu masih kecil. Saya Mutawalli Syarif itu seorang ulama dari Mesir. Ketika beliau meninggal dunia, peti mati ini nggak bisa berjalan. Jutaan orang itu ingin ikut ngangkat petinya. Nah, beliau itu waktu masih kecil, itu beliau cerita ketika sudah sepuh itu berita gini, getut, kecewa sekali, merasa bersalah sekali terhadap anak pamannya. Anak paman beliau itu yang mengasuh bapaknya karena bibinya dan suaminya itu sudah meninggal, sehingga anak-anak ini yatim, dibiayai oleh bapak beliau. Nah, di bulan suci Ramadan ada mbaknya itu sudah besar, sekitar usia SMA, itu di waktu puasa itu pegang air, pegang gelas itu minum. Nah, si anak kecil Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, ulama ini lihat, marah dia. Dan ketika marah kemudian pokoknya nggak mau lagi manggil mbaknya, ibunya itu melihat dia anak kenapa selama ini kok sering manggil mbak, tapi kok
kali ini nggak pernah manggil mbak. Akhirnya apa? Ibunya tanya, "Cuk, awakmu kena apa lek, Cuk? Kok nggak pernah manggil mbak lagi?" Marah dia. Didedes sama ibunya, akhirnya aku. Apa bulan suci Ramadan kok pegang apa nih gelas minum air? Kata si ibunya kental. Ya Allah, kamu sudah belajar fikih itu sudah bab apa? Mbakmu itu ada masanya tidak boleh puasa karena namanya menstruasi. Jadi mbaknya itu posisi menstruasi dan di bulan suci Ramadan itu pas minum, dan dia nggak ngerti kalau mbaknya itu sedang uzur, ada namanya uzur syar'i yang justru nggak boleh kemudian puasa. Itu beliau ceritakan betapa saya menyesalnya sudah suudzon terhadap mbak saya ini. Jadi nanti kalau di jalan-jalan ada mas-masnya cowok-cowok itu kok rokokan jedul sampai di jalan, husnudzon mbok menawa menstruasi. Ya didoakan aja lah, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Amin, amin ya robbal. Nah, ini husnudzon penting, apalagi di dalam hati ada iri, dengki terhadap orang lain. Biasanya rata-rata meskipun teman dekat gitu sih enek iri dengki, ada nggak itu? Apalagi teman makan coba dihilangkan, temannya dapat prestasi iri. Kalau iri itu kebaikan nggak apa-apa. Temannya dapat rezeki iri, bapak temannya dapat rezeki dengki. Dengki itu ada 3. Tadi saya belum selesai. Suudzon yang paling berat itu suudzon terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan mohon maaf mengatakan Allah tidak sayang lagi ke saya, Allah sudah tidak adil kepada saya. Adik-adikku sekalian, ini saya ceritakan kisahnya Imam Malik bin Dinar di dalam kitab Ibnul Qudamah namanya At-Tawabin. Imam Malik bin Dinar ini, mohon maaf dalam beberapa riwayat, dulu sebelum menjadi ulama besar itu hampir rata-rata semua kemaksiatan itu dilakukan, terutama itu minum khamr sampai kemudian beliau itu mabuk, itu biasa. Nah, suatu ketika beliau itu pengen kemudian menikahlah beliau. Nah, ketika menikah dapat anak dikasih nama Fatimah. Ketika anak ini tumbuh semakin besar, semakin ketaatan kepada Allah itu tinggi. Tapi di usia 2 tahun Fatimah meninggal dunia, diambil nyawanya oleh Allah. Apa yang kemudian terjadi ibu sekalian? Malik bin Dinar marah sama Allah. Maksiat yang belum pernah dilakukan lebih parah lagi. Yang tadinya minum itu biasa-biasa aja, artinya minum khamr, mabuk. Kali itu dia minum sebanyak-banyaknya sampai beliau itu dalam kondisi tidak sadar, antara sadar dan tidak beliau bermimpi. Ketika beliau bermimpi itu tiba-tiba seperti di padang mahsyar sendirian beliau, lalu datang kemudian ular besar sekali mengejar yang mau kemudian melahapnya. Beliau itu lari, bertemu di tengah-tengah itu ada orang tua yang sudah sepuh sekali. Nah, ketika sudah sepuh sekali begini, tolong aku. Kata yang orang tua sepuh ini, aku nggak bisa nolong kamu. Kamu lari aja ke sana. Lari kemudian ke sana, ternyata di situ penuh dengan api. Antara api dan ular besar. Lari lagi beliau, ketemu orang tua ini, tolong aku. Aku nggak bisa nolong kamu. Kamu lari ke bukit sana. Larilah beliau ke bukit itu. Ternyata mendengar ada suara anak-anak kecil banyak sekali mengatakan begini, ya Fatimah, adriki abagi. Ya Fatimah, adriki abagi. Fatimah, itu bapakmu tolong. Malik bin Dinar sadar bahwa yang dipanggil Fatimah itu adalah anaknya yang meninggal dunia. Tepat ketika ular ini mau melahapnya, Fatimah menarik bapaknya ini, lalu kemudian didudukkan. Fatimah duduk di pangkuannya seperti ketika di dunia dulu.
bapaknya ini, "Duk, ular yang besar itu apa tadi?" "Bah, ular yang besar tadi itu adalah amal keburukan panjenengan yang jenengan besarkan. Nah, kalau orang yang tua itu tadi yang nggak bisa nolong saya, itu amal baik panjenengan yang jenengan kecilkan. Sekarang Bapak tolong panjenengan bertaubat kepada Allah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah." Akhirnya beliau kemudian bangun bertaubat, mandi, taubat, berangkat ke masjid subuh yang dibaca oleh imamnya persis seperti yang disampaikan oleh Fatimah. Tidaklah sekarang waktunya untuk kalian bertaubat kepada Allah, tunduk khusyuk hatinya. Baru beliau sadar bahwa putrinya yang meninggal dunia itu tadi, yang belum genap 2 tahun, belum genap 3 tahun, dalam kisah belum genap 3 tahun, ternyata di akhirat justru yang menolong beliau itu. Maka Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penting sekali bahwa berbakti kepada orang tua itu juga bagian yang tidak bisa dipisahkan kalau pengen sukses dunia maupun di akhirat. Dan kalau mendapatkan sesuatu yang buruk, yakinkan bahwa Allah itu pasti akan memberikan yang terbaik. Coba cek di dalam Al-Quran, saya karena ini fenomena yang jamak. Kapan hari saya baca, ada seorang ibu beli es krim sama anaknya yang mungkin seusia SMA. Ibu itu nggak ngerti topping itu apa. Toppingnya itu, namanya topping itu kan di atasnya itu. Sama penjualnya dibilang, "Bu, jenengan kersakaken topping yang seperti apa? Mau topping yang kayak gimana?" "Topping itu apa? Topping itu apa?" "Itu yang di atasnya ini." Terus ada nama-nama singkatan. Pokoknya singkatan itu biskuit coklat disingkat. Nah, ibunya tuh nggak tahu. Dan itu apa? Anaknya ini sampai tuh marah. Jadi dia merasa malu kalau ibunya itu nggak tahu. Ibunya itu dihadik, dicaci maki, langsung ditinggal sama ibunya. Masya Allah. Adik-adikku sekalian, tolong dalam ayat Al-Quran Allah sampai berwasiat kepada kedua orang tua kalian, kalau pengen tinggi dapat Lailatul Qadar, 1, kalau tadi tinggalkan maksiat, yang kedua bakti kalian kepada kedua orang tua kalian ini sangat ini memberikan dampak yang tinggi di hadapan Allah. Kemarin saya baca juga di Cirebon, ada anak minta duit sama ibunya 300.000, dikasih 250.000, ibunya ditampar. Apa nggak kira ini loh, tangan yang dipakai untuk nampar pipi ibunya itu, dia nggak sadar tangan itu yang dulu kemudian dipegang oleh ibunya, ditanteng, "Kamu belajar jalan loh, terantanan begini, mau jatuh, yang dipegang tanganmu itu ibumu." Tangannya dipegang, col-colannya, jadi mau jatuh itu pegang lagi ibu itu. Loh, ini tangannya dipakai untuk nampar ibunya. Coba tanyakan nanti sampai di rumah, siapa yang ibunya sudah tidak ada? Siapa yang ibunya sudah tidak ada? Yang sudah diambil oleh Allah. Masya Allah. Siapa yang bapaknya sudah tidak ada? Saya ingin menyampaikan, berbahagia kalian, hampir mayoritas ibu kalian masih ada. Berbahagia, itu pintu surga kalian. Maka sampai di dalam Al-Quran itu disebut ma'rufah. Ma'rufah itu kalau berbuat baik sama ibu, itu meskipun ibu berbuat buruk pada kita. Wa in jahadaka ala an tusyrik bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Kalau saya berbuat baik dengan orang yang berbuat baik ke saya, itu biasa. Tapi kalau saya berbuat baik terhadap orang yang buruk kepada saya, itu namanya ma'ruf. Ibu kalian kok kemudian ada hal yang membuat jengkel kalian, itu nggak seberapa. Tanyakan nanti sama ibu, "Bu, apakah dulu saya waktu masih kecil sering jenengan gendong?" Ini ada loh, waktu masih kecil bayi nangis oe
bilang bocah goblok nggak ada. Tanyakan sama ibumu nanti sampai di rumah. Sekarang masih ada beliau. Kita berharap beliau itu masih usianya panjang. Karena kalian semua masih muda begini, ini masih bergantung sama bapak ibu yang masih muda, masih kuat. Tapi besok ketika ibu bapak sudah sepuh, mereka bergantung pada kalian semua. Itu mengapa ketika Al-Quran mengatakan imma yablughanna indakal kibar, kalau mereka sudah sepuh, maka jangan mengatakan aja nggak boleh. Sekarang saya tanya, kalau disuruh sama bapak ibu, do, dak itu kok nang gulo, le, dak itu kok nang gulo, kira-kira jawaban kamu apa? Mulai sekarang tanamkan, kalau meskipun kamu pegang HP ini syaitonir rajim. Pegang HP ini kok ibu, le, dak itu kok nang ibu itu loh, berasa teh, pedotan langsung, ibu siap. Loh kalau di WA, Beb, ayo Beb kita buka bersama Beb. Oke siap. Oh no, karo ibu dak itu kok no beras, shake to bu kilo shake lo, shake. Tolong jangan pernah mengatakan kata shake. Saya bayangkan kalau Anda pulang buka rumah ibu sudah nggak ada, itu gambarannya seperti apa? Kemarin saya takziah ke rumah teman saya di Perumda. Ada rumahnya Perumda. Masya Allah. Itu beliau di bulan suci Ramadan nikah mundurnya apa? Dadak masih cuma gini, habis sahur, terus kemudian merasakan perutnya sakit, diolesi sama istrinya itu, krok gini meninggal dunia. Betul itu. Hari ini jika yang masih punya ibu atau bapak, maka Anda semua punya kesempatan di 10 terakhir ini untuk berbakti kepada mereka. Gak ada ceritanya orang tidak sukses kalau berbakti pada orang tua. Cek, silahkan. Rata-rata orang sukses semuanya anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini selalu saya ceritakan, saya gregetan sekali. Ini selalu ceritakan. Ada anak SMA yang gak mau sekolah kalau gak dibelikan sepeda motor sing jedit. Saya naik goncengan cawe itu ketok-ketok itu. Dia tahu harganya waktu itu 27 juta. Gurunya sendiri yang datang kepada anaknya dan cerita ke saya. Di lobi dirayu supaya sekolah nggak mau. Ibunya itu mohon maaf ekonominya ekonomi lemah. Yang dipunyai itu cuma tegalan, ngerti tegalan? Kayak sawah. Dijual laku 15 juta, dikasihkan sama anak gelojok dan tukono sepeda motor 15 juta. Apa jamnya? Wah, uang regane 17 juta kok. Dan ibu sekalian, andekan itu ibu saya buruh tani, bapak saya kuli bangunan, di atasnya ada mandor. Lalu kemudian mohon maaf, yang namanya kuli itu ngambil gaji setiap seminggu sekali, Sabtu gajian. Kok saya lihat ibu goblok karo mandori. Ibu dipisah-pisah, bapak dipisah-pisah karo mandor, bilang karena kesalahan kecil. Beliau bilang, ngapunten Pak, ngapunten kula ingkang salah, ngapunten. Beliau minta maaf supaya tidak dipecat dari kerjaannya itu. Kok beliau 1 minggu ambil uang, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Lalu kemudian beliau ke pasar beli beras, sampai di rumah ditanak menjadi nasi. Demi Allah, gak kolu mau makan nasi. Kalau ingat ibu goblok no, bapak dipisah-pisah. Ada kasus anak yang seperti itu. Masya Allah. Yang 9 orang anak yang buang ibunya di panti jompo, gak bisa ngurus 1 ibu. Lihat, cek, 1 orang ibu bisa kemudian mendidik merawat 9 anak, tapi 9 anak gak bisa merawat 1 ibu. Naudzubillah. Itu mana? Hari ini ada ibu sekalian, ikuti Al-Quran, jangan ada kata-kata sama orang tua kalian. Itu pintu surga 10 bulan suci Ramadan ini. Mari kita tingkatkan betul berbakti kepada kedua orang tua. Tolong adik-adik sekalian, mumpung orang tua kalian ini mayoritas masih sugeng, masih hidup. Baik, saya rasa itu
atau dua silahkan sebelum saya tutup. Monggo. Ada yang mau tanya? Sudah habis? Tidak ada, main. Sama-sama dengan saya kita doakan melalui bakti kita pada ibu. Jadi doa itu kalau kita mendoakan kepada ibu kita, bapak kita, itu ada dua hal langsung kita dapatkan. Satu, doa itu sebagai ibadah. Dua, kita berbakti kepada kedua orang tua. Ingat itu. Tolong jangan sampai melupakan doa kepada kedua orang tua. Kita doakan orang tua kita dengan wasilah mendoakan orang tua kita, mudah-mudahan yang kelas 12 atau yang mau ujian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi keberkahan hidupnya. Mari bareng-bareng dengan saya, ikuti saya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tundukkan hati Anda, kecilkan sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan wajah ibu bapak kalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Ya Allah ya Syakur, ya Allah Engkau yang Maha menerima rasa syukur. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah atas kehadiran ibu bapak kami di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Syakur, ya Allah Engkau yang Maha menerima rasa syukur. Terima kasih ya Allah Engkau memberikan seorang ibu yang begitu hebatnya, ibu yang begitu sabarnya ya Allah. Ya Allah ya Syakur, ya Allah Engkau yang Maha menerima rasa syukur ya Allah. Terima kasih Engkau memberikan seorang bapak yang begitu hebatnya, begitu tangguhnya ya Allah. Ya Allah ya Syakur, Engkau yang Maha menerima rasa syukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih atas kehadiran ibu bapak kami di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ampuni dosa ibu kami, ampuni dosa bapak kami ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami ya Allah. Putra putri yang belum bisa menjadi putra putri yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah Engkau yang Maha Pengampun, ampuni kami ya Allah pernah berkata kasar kepada ibu kami. Ampuni kami yang selama ini sering berdusta kepada kedua orang tua kami. Ampuni kami ya Allah yang pernah membentaknya ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ampuni dosa ibu kami, ampuni dosa bapak kami. Jika telah tiada ya Allah, tolong lebarkanlah kuburnya ya Allah. Mudahkanlah hisabnya ya Allah. Ya Allah perkenankan kami ya Allah bisa berkumpul dengan ibu bapak kami ya Allah di surga bersama Rasulullah yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah ya Hayyu ya Allah Engkau yang Maha hidup, hidupkan ibu kami dalam kesehatan, hidupkan ayah kami dalam kesehatan. Ya Allah ya Hayyu ya Allah Engkau yang Maha hidup ya Allah, hidupkan bapak ibu kami dalam rahmat-Mu ya Allah. Ya
Allah ya Hayyu ya Allah, Engkau yang Maha Hidup ya Allah, hidupkan dan kembangkan prestasi kami ya Allah, agar mereka masih bisa melihat keberhasilan kami, tersenyum bahagia di wajah mereka ya Allah. Ya Allah ya Hayyu ya Allah, Engkau yang Maha Hidup ya Allah, hidupkan dan panjangkan usia bapak ibu kami ya Allah. Sungguh ya Allah, kami masih membutuhkan bantuan mereka, kami masih betul-betul menggantungkan kepada mereka. Ya Allah ya Hayyu ya Allah, Engkau yang Maha Hidup ya Allah, hidupkan kami ya Allah, putra putrinya ini ya Allah dalam naungan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Fattah ya Allah, Engkau yang Maha membuka ya Allah, bukakanlah ya Allah pintu-pintu kesuksesan kepada kami ya Allah, kesuksesan dunia dan kesuksesan di akhirat ya Allah, sehingga orang tua kami ya Allah bisa bahagia melihat kesuksesan kami ya Allah. Ya Allah ya Fattah ya Allah, Engkau yang Maha membuka ya Allah, bukakanlah kesulitan-kesulitan yang dihadapi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Fattah, Engkau yang Maha membuka ya Allah, bukakanlah ya Allah pintu-pintu kebaikan. Ya Allah ya Muqaddim, Engkau yang Maha mendahulukan, dahulukan dan mudahkanlah urusan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Muqaddim, Engkau yang Maha mendahulukan, dahulukan dan mudahkanlah urusan-urusan kami, mudahkanlah ujian-ujian kami ya Allah, mudahkanlah ya Allah semua halangan yang kami hadapi ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Ya Allah ya Muakhir ya Allah, Engkau yang Maha mengakhirkan, Maha mencabut nyawa ya Allah, izinkan ya Allah kami masih bisa menemani ibu kami, bapak kami di detik-detik terakhir hidup kami. Izinkan kami masih bisa menyelimuti mereka sebagaimana mereka menyelimuti kami ketika waktu kami masih kecil. Izinkan kami tidak malu membawa mereka ke dokter sebagaimana mereka membawa kami ke dokter ketika kami masih kecil. Ya Allah ya Muakhir, Engkau yang Maha mengakhirkan, izinkan kami masih kuat memapah bapak kami sebagaimana mereka menggendong kami di punggungnya ya Allah. Ya Allah ya Muakhir, Engkau yang Maha mengakhirkan, akhirkan hidup ibu bapak kami, ibu bapak guru kami, semua ini dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Innaka antar raufur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.